Halo semuanya, selamat datang di channel cerita horor. Episode kali ini kami akan melanjutkan kisah yang berjudul Istriku Bukan Manusia. Langsung saja kita dengar kisah lengkapnya. Aku mencoba membujuk Ratih untuk ikut ke rumah ibu. Maafin mas ya, kalau kamu tidak mau ke rumah ibu, mas tidak akan memaksa. Kalau begitu, kita ke rumah mama saja ya. Aku memeluknya, membelai lembut rambutnya dengan meredam amarah yang sudah memuncak. Aku sendiri juga heran, kenapa Ratih jadi lebih gampang marah sekarang? Apa karena Ratih kurang perhatian dariku, menyebabkan ia stres, atau karena ada hal lain? Bagaimana sayang? Apa kamu mau kita ke rumah mama? Tanyaku lagi. Ratih masih saja diam. Ia membenamkan wajahnya di dadaku. Aku membawa Ratih masuk ke dalam, menundukkannya di sofa ruang tamu serta memberikan segelas air putih agar Ratih merasa lebih tenang. Maafin mas ya, karena sudah memaksamu. Tidak apa-apa mas, aku juga minta maaf. Aku belum siap bertemu dengan ibumu saat ini. Tidak masalah, mas ngerti kok. Bagaimana kalau kita ke rumah mama saja? Baiklah, aku juga kangen sama mama. Mama yang tidak menyayangiku, ucap Ratih. Tatapan matanya kosong saat mengatakan hal itu. Apa maksudmu, Dek? Kenapa kau mengatakan kalau ibumu tidak menyayangimu? Tanyaku lagi. Yang aku tahu, Ratih dan ibunya sangat dekat. Hubungan antara anak dan orang tua yang sangat baik. Tidak sekalipun mereka mempunyai masalah. Tidak mas, aku hanya kangen sama mama, ucapnya. Kalau begitu kita siap-siap ya. Takutnya kita kemalaman. Rumah ibumu lumayan jauh. Rumah ibu mertuaku memang lebih jauh daripada rumah orang tuaku. Mas mau ambil handphone yang tertinggal di teras. Kamu siap-siap ya. Ratih hanya mengangguk menanggapi ucapanku. Hanya dalam 5 menit aku kembali, tapi Ratih sudah selesai dengan segala persiapannya. Barang-barang bawaan yang sudah tersusun di dalam tas, serta Ratih juga yang sudah rapi dengan pakaiannya. Cepat sekali dek, kapan kamu melakukannya? Tanyaku bingung. Aku sudah menyiapkan pakaian ini sejak tadi mas. Aku juga sudah mandi sejak tadi pagi. Jadi aku hanya mengganti pakaian saja, maka dari itu lebih cepat, ucap Ratih yang menjelaskannya. Kapan kamu menyiapkannya? Mas kan baru ngajak kamu pergi. Tanyaku lagi. Tadi pagi mas, aku memang berencana mengajakmu ke rumah mama. Maaf ya mas, ucapnya. Ya sudah, kalau begitu mas mau mandi dulu. Kamu tunggu di sini ya. Aku mandi tidaklah lama, hanya dalam 15 menit aku sudah selesai dan mengganti pakaianku. Setelah semua selesai, kami langsung berangkat menuju ke rumah orang tua Ratih. Ratih adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Adiknya bernama Rita, masih berusia 20 tahun. Ratih sendiri usianya 23 tahun saat ini. Aku bertemu dengan Ratih saat ditugaskan di desanya, dan kebetulan aku tinggal di rumah Ratih saat itu. Ratih wanita yang sangat cantik, bukan hanya wajahnya, tapi juga hatinya. Orang tua Ratih adalah orang yang sangat kaya. Di desanya, orang tua Ratih adalah juragan pemilik perkebunan kelapa sawit terluas. Ratih sendiri berpendidikan tinggi. Ia menyandang gelar sarjana pendidikan. Aku sendiri heran kenapa orang tuaku menentang hubungan kami. Padahal selama ini orang tuaku mendesak agar aku segera menikah.
Di usiaku yang sudah menginjak kepala 3, memang seharusnya aku sudah memiliki pendamping hidup. Tapi karena pekerjaanku yang padat, aku tidak ada kesempatan mencari jodoh. Hingga pada suatu hari, aku bertemu Ratih dan sama-sama saling menyukai. Saat pertama kali aku mengenalkan Ratih pada orang tuaku, mereka setuju aja dengan Ratih. Tapi entah kenapa menjelang hari pernikahan, orang tuaku tiba-tiba melarang dan meminta aku membatalkan rencana pernikahan. Sementara undangan sudah disebar dan hanya menunggu hari saja. Tidak mungkin aku membatalkan pernikahan kami. Aku tetap melanjutkan, walaupun orang tuaku menentang hubungan kami. Perjalanan memakan waktu 5 jam menuju rumah orang tua Ratih. Jalanan berlubang serta bebatuan yang banyak membuatku harus sabar mengendarai mobil ini. Belum lagi, jalanan ini dikelilingi hutan dan jurang yang lumayan curam. Sedikit saja oleng, mungkin kami akan terjun bebas ke dalam jurang. Aku melirik Ratih yang tampak tertidur pulas di sampingku. Sejak pernikahan kami, belum sekalipun aku menyentuhnya. Entah kenapa, aku merasa banyak perubahan dari Ratih. Mulai dari sikapnya yang dingin dan tingkah lakunya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah Ratih marah padaku karena aku meninggalkannya saat malam pertama kami? Tapi aku rasa tidak, karena sebelum berangkat, aku dan Ratih baik-baik saja. Ratih pun juga mengizinkanku untuk pergi. Lantas kenapa sikap Ratih yang sekarang ini sangat dingin padaku? Tidak terasa kini kami telah tiba di desa kelahiran Ratih. Desa yang masih sangat terpencil. Bahkan PLN saja masih belum ada di desa ini. Orang-orang hanya menggunakan lampu teplok sebagai penerangan. Tapi bagi yang mampu, seperti orang tua Ratih, bisa menggunakan genset untuk mendapatkan listrik. Tepat jam 6 sore, kami sudah berada di depan rumah Ratih. Rumah yang tampak mencolok dari rumah lainnya. Kalau rumah orang lain hanya berdinding papan dan beratap daun rumbia. Berbeda dengan rumah orang tua Ratih yang sudah gedongan. Bangunan berlantai 3 yang sangat mewah tampak menjulang tinggi di antara yang lainnya. "Dek, kita sudah sampai," aku membangunkan Ratih yang masih tertidur. "Iya mas, kamu turun duluan saja. Aku mau membenahi rambut sebentar," ucap Ratih. Aku turun dan membuka pagar besi yang menjulang tinggi. Tidak ada satpam di sini. Setelah membuka pagar, aku kembali ke dalam mobil dan membawanya masuk ke dalam garasi. Kenapa rumahnya gelap ya? Apa tidak ada orang di dalam? Gumamku. Aku turun dan mengeluarkan koper dari bagasi mobil. Ting tong. Aku menekan bel beberapa kali, menunggu pintu depan dibuka. Ceklek. Tampak Rita berdiri di depan pintu. "Mas Bima, ayo masuk. Kamu kok nggak ngomong mau kesini?" ucap Rita sembari memeluk lenganku dan membawaku masuk. Rita, tunggu dulu. Mbakmu masih ada di mobil. Tunggu sebentar mas, panggil mbakmu," ucapku sambil melepas tangan Rita dari lenganku. Rita memang selalu seperti itu. Terkadang aku maklum, mungkin karena dia anak bungsu dan terlalu dimanjakan. Tapi terkadang aku juga risih dengan kelakuannya yang menurutku tidak pantas. Rita memberengutkan bibirnya, menghentakkan kakinya dan kembali masuk ke dalam. Tidak peduli, aku kembali ke mobil untuk membawa Ratih masuk. Dia pasti melihat kelakuan adiknya tadi. Biasanya sih, Ratih tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Tapi aku nggak tahu sekarang, karena Ratih lebih gampang marah. "Ayo dek, udah belum benerin rambutnya?"
ucapku sambil membuka pintu mobil. Tanpa menjawab, Rati keluar dari mobil dan berjalan masuk tanpa menungguku. "Kalian datang. Silakan duduk, Nak. Ibu akan buatkan minuman dan cemilan," sambut Bu Ratna, ibu mertuaku. "Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan," jawabku sembari duduk di sofa ruang tamu. "Kemana Rati? Perasaan tadi masih ada di sini, tapi sekarang aku tak melihatnya." Aku menyeret koper dan membawanya ke kamar Rati. Mungkin saja Rati berada di kamar saat ini. Aku membuka pintu kamar Rati. Gelap dan pengap. Sepertinya kamar ini sudah lama tidak dibersihkan. Bau menyengat dari abu sangat menyeruak menusuk hidungku. Aku berjalan menuju jendela, menyibak gorden dan membuka jendela agar udara di dalam kamar ini berganti. Sapuan angin kencang menerpa wajahku saat aku membuka jendela. "Mas!" Aku terkejut, memutar pandangan ke belakang saat mendengar suara bisikan yang menyapu di telingaku. Tidak ada siapapun. Mungkin saja itu hanya halusinasiku. Aku membuka lemari. Aku akan mengganti spray yang sudah berdebu ini dengan yang baru. Rati pasti kelelahan dan ingin istirahat. Lagi pula, malam ini aku dan Rati akan menghabiskan malam yang panjang. Tersenyum sendiri hanya dengan membayangkan bagaimana nanti pengalaman malam pertamaku dengan Rati yang sempat tertunda. Saat itu, derit jendela saat angin berhembus. Cuaca di luar mendung, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Aku menyalakan flash ponsel untuk penerangan, menutup jendela dan membuka karena angin mulai kencang. Samar-samar, aku melihat seseorang melintas di depan jendela yang sudah tertutup. Karena penasaran, aku kembali mendekat dan melihatnya lebih jelas. Tidak ada siapapun. Mungkin aku salah lihat. Merasa lelah karena perjalanan yang lumayan jauh. Terlebih, aku yang menyetir mobil sendiri. Aku memilih berbaring sejenak, meluruskan pinggang yang rasanya kaku. "Mas, tolong aku, Mas." Aku tersentak mendengar suara itu. Saat membuka mata, aku dikejutkan dengan sesosok makhluk menyeramkan yang kini berbaring di atas tubuhku. Mau bergerak namun tidak bisa. Mau berteriak pun tidak bisa. Suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Apa ini? Makhluk menyeramkan itu tersenyum menyeringai, memamerkan giginya yang runcing. Wajahnya tepat berada di atas wajahku. Hembusan nafasnya menyapu wajahku. Wajahnya hancur dan dipenuhi belatung, rambut panjang yang mengambang bebas. Jelas saja aku ketar-ketir melihat itu. Seumur hidup ini, pengalaman pertamaku melihat makhluk menyeramkan seperti ini. "Kau takut, Mas? Kau takut padaku? Tolong aku, Mas." Wajah yang tadinya tersenyum kini berubah menjadi wajah sedih. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, air liur yang bercampur darah mengalir di mulutnya mengenai wajahku. "Bima, bangun. Hei, kamu kenapa?" Saat seseorang menepuk pipiku, aku tersadar dan langsung duduk. Masih dengan wajah linglung, aku memperhatikan sekitar. Apa itu tadi aku hanya bermimpi? Tapi tidak mungkin aku bermimpi. Jelas aku melihat dan masih mengingat semuanya. Wajah menyeramkan itu sangat mirip dengan wajah istriku, Rati. "Di mana Rati, Bu? Apa dia baik-baik saja?" tanyaku pada Bu Ratna. Ternyata mertuaku yang membangunkanku barusan.
Aku bangkit dari tempat tidur dan hendak berlari keluar mencari keberadaan Ratih. Ratih sedang di kamar papanya. "Kamu kenapa? Mimpi buruk?" tanya Bu Ratna. "Makanya kalau menjelang maghrib jangan tidur. Mitosnya akan diganggu makhluk halus," sambung Bu Ratna. "Tapi Bu, sudah 2 kali aku bermimpi seperti ini. Mimpi seorang wanita yang meminta tolong dan suara itu adalah suaranya Ratih," ucapku menjelaskan. "Kamu lihat sendiri kalau Ratih baik-baik saja. Sekarang kamu mandi, setelah itu kita makan malam bersama. Ibu keluar dulu," pamit Bu Ratna. Apa benar kalau aku hanya bermimpi? Tapi kenapa mimpi itu seperti nyata dan aku sadar saat itu? Hanya saja aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. "Cepat mandi, kami tunggu di meja makan," ucap Bu Ratna sebelum meninggalkan kamar ini. Saat Bu Ratna keluar, terdengar suara genset yang menyala. Aku masih mematung berdiri di samping ranjang, memperhatikan seisi kamar ini. Tidak semenyeramkan tadi karena sekarang sudah terang. Aku meraba rambutku yang kejatuhan sesuatu. Cairan lengket yang kemerahan. Apa ini? Dengan perlahan aku mendongak ke atas memastikan cairan apa yang baru jatuh ke kepalaku. Sosok makhluk menyeramkan yang tadi ada dalam mimpiku. Kini makhluk itu merayap di plafon rumah dengan kondisi wajah mendongak ke atas. Cairan bening dari mulutnya terus saja mengalir. Makhluk itu tersenyum menyeringai melihatku. Kakiku bergetar hebat. Aku melangkah tapi rasanya berat. Kakiku seperti terpaku di lantai. "Mas, kok malah bengong di situ? Ayo ke meja makan. Semua orang sudah nungguin." Rita menarik tanganku hingga aku tersentak. Memeriksa plafon, memastikan apa yang kulihat tadi, tapi kosong. Tidak ada apapun di sana. "Kamu nyari apa, Mas? Kenapa dari tadi celingak-celinguk sih?" Tanpa menjawab pertanyaan Rita, aku terus meneliti seluruh sudut kamar ini. Tidak mungkin ini hanya sebatas halusinasi. Ini benar-benar nyata. "Mas Bima, ayo." Rita menarik tanganku keluar kamar. Walaupun aku meninggalkan kamar itu, tapi perhatianku tetap mengarah ke belakang. Entah kenapa, aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini. Suasananya yang sangat berbeda dari terakhir kali aku tinggal di sini. "Loh Bima, kamu belum mandi?" tanya Bu Ratna kalau melihatku masih menggunakan pakaian yang sama. "Tahu tuh Bu, Mas Bima kebanyakan melamun," jawab Rita. Aku melirik Ratih yang duduk di sebuah kursi. Tangannya mengaduk-ngaduk makanan yang berada di piringnya. Tidak sekalipun ia menoleh saat aku duduk di sampingnya. "Kenapa tidak dimakan, Dek? Mau Mas suapin?" tanyaku. Ratih hanya menggeleng. "Papa di mana, Bu? Kenapa tidak ikut makan?" Tidak melihat kehadiran Om Doni, papa mertuaku. Biasanya beliau selalu ikut bergabung saat makan malam bersama. "Papa sedang sakit. Dia sudah makan di kamarnya," jawab Bu Ratna. Menyantap makanan dalam diam, hanya suara denting sendok yang beraduh dengan piring yang terdengar nyaring. Mendadak, aku merasa semua orang membisu. Tidak ada canda tawa seperti dulu. Aku sudah selesai. Ratih membanting sendok dan berlalu meninggalkan meja makan. Tidak sedikit pun dia memakan makanannya. Melihat tingkah Ratih seperti itu, mendadak selera makanku hilang. Gagas aku menyudahi makanku dan mengejar Ratih. "Kamu kenapa, Dek? Kalau ada masalah cerita sama Mas. Jangan seperti ini. Mas tidak tahu apa masalahnya kalau kamu hanya diam." Ratih sama sekali tidak mendengarkan ucapanku. Ia berbaring di atas ranjang dan membelakangiku. "Sayang, jangan seperti ini.
Kalau Mas ada salah, tolong jangan diam. Ayo kita bicarakan baik-baik masalahnya apa. Mencoba membujuknya, menariknya agar berbalik badan menghadapku. Tapi tidak sedikit pun pergerakan walau aku sudah mengeluarkan seluruh tenaga hanya untuk membalikkan tubuhnya ke arahku. Tidak kehabisan akal, aku berjalan memutari ranjang dan duduk tepat di depan Rati. Dia tidak tidur, hanya saja mengabaikanku. Mas minta maaf dek, tolong katakan apa salah mas, ucapku sambil menggenggam tangannya. Diam dan jangan ganggu aku. Aku terkejut mendengar ucapan Rati. Suaranya terdengar aneh dan berbeda. Tidak biasanya dia berbicara kasar seperti itu kepadaku. Tidak ingin berdebat, biarlah aku mengalah. Mungkin Rati belum siap melayaniku sebagai suaminya. Tapi memang caranya menjauhiku seperti itu tidak benar. Kalau saja Rati ngomong baik-baik, pasti aku tidak akan memaksanya. Aku memutuskan untuk mandi, memasuki kamar mandi dan juga berada di dalam kamar ini. Namun ternyata airnya tidak menyala. Terpaksa aku mandi di kamar mandi belakang yang ada di dapur. Masih pukul 8 malam, tapi suasana rumah ini sudah sangat sepi. Kemana Bu Ratna dan Rita? Masa iya jam segini mereka sudah tidur? Aku memasuki kamar mandi, melepas pakaian satu persatu dan mengguyur tubuhku dengan air dingin. Tapi walaupun dingin ini mampu menyegarkan badanku yang berkeringat sejak tadi, menyabuni seluruh tubuh dan wajah, dengan kondisi wajah yang penuh dengan sabun, aku tidak bisa membuka mata sepenuhnya. Hanya membuka sedikit agar bisa melakukan aktivitas lain. Di dalam kamar mandi ini terdapat sebuah sumur yang tidak digunakan lagi karena air di rumah ini sudah menggunakan air bor. Aku terlonjak kaget saat melihat sebuah tangan keluar dari dalam sumur yang hanya ditutupi papan. Segera aku mencuci wajahku dan masih dipenuhi sabun. Rasa penasaran membuatku ingin melihat lebih jelas dengan apa yang kulihat tadi. Aku memberanikan diri mendekati sumur itu, menyingkirkan papan penutup satu persatu dari atas sumur. Karena di bawah sana begitu gelap, aku tidak bisa melihat apapun. Tapi aku benar-benar melihat tangan yang menyumbul keluar, walaupun dengan kondisi mata yang terbuka sedikit. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tiba-tiba lampu di dalam kamar mandi mati, menyala lagi, mati lagi, dan menyala lagi. Apalagi ini? Kenapa suasana di rumah ini juga mirip rumah hantu? Aku meraba bak mandi, mencari keberadaan gayung untuk mengguyur tubuhku agar sisa sabun hilang. Kondisi lampu masih hidup mati dengan sendirinya. Saat lampu menyala, aku melihat genangan air yang berada di depan bak itu berubah menjadi merah. Tapi saat lampu mati dan menyala lagi, air itu kembali normal seperti semula. Ini tidak beres. Aku segera mengambil handuk dan melilitkannya di pinggangku. Dengan tergesa-gesa, aku membuka pintu. Niat hati ingin segera berlari menuju kamar. Aku harus dikagetkan dengan sesosok wanita yang berdiri di depan pintu kamar mandi. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh rambutnya. Setan! Habis sudah keberanianku. Jika dari tadi aku mencoba kuat dan menepis rasa takut, tapi kali ini sudah tidak. Aku sudah melihatnya langsung, ini pasti setan. Aku berlari terbirit-birit menuju kamar. Hahaha, Mas Bima ada-ada saja, hari gini masih percaya setan. Aku berhenti saat mendengar suara tawa itu. Aku berbalik badan dan mendapati Rita berdiri di depan pintu kamar mandi. Dia masih tertawa sambil memegangi perutnya. Kau,
jadi kau yang mengerjaiku. Lagian, Mas Bima takut setan sih. Badan aja yang berotot tapi takut sama setan. Hahaha. Rita terus saja tertawa terbahak-bahak. Jadi, kau juga yang iseng mematikan lampu dan menyalakannya berulang kali? Tanyaku sambil menahan diri. Kalau bukan karena dia adik iparku, sudah kuhajar dia. Ya iyalah mas, jadi siapa lagi? Jawabnya. Rita yang tadinya masih tertawa tiba-tiba terdiam. Ia berjalan perlahan mendekatiku dengan tatapan yang sulit diartikan. Seiring berjalannya waktu, posisi Rita semakin mendekat. Aku mencoba mundur secara perlahan. Kenapa lagi ini anak? Apa kali ini dia benar-benar kesurupan? Rita, kau kenapa? Tanyaku. Mas mau mencoba menggodaku, ucap Rita. Pandangannya beralih pada bagian bawahku. Oh astaga, aku lupa hanya mengenakan handuk. Tanpa memperdulikan Rita, aku melanjutkan langkah menuju ke kamar. Usai menggunakan pakaian, aku duduk di sisi ranjang. Aku memandangi wajah Ratih yang sepertinya sudah tertidur. Aku menghela nafas panjang sebelum akhirnya aku ikut berbaring di sampingnya. Baru saja mataku terpejam, aku merasakan pergerakan dari Ratih. Pura-pura tertidur, tapi aku memperhatikan Ratih yang bangun dan keluar dari kamar ini. Mau kemana dia? Ucapku dalam hati. Karena rasa penasaran, aku turut bangun dan mengikutinya. Ratih menuju ke dapur, membuka kulkas dan berdiri di depan kulkas yang terbuka lebar. Aku tidak bisa melihat apa yang sedang Ratih lakukan di depan kulkas itu. Aku memberanikan diri untuk mendekat, namun mendengar langkahku, mendadak Ratih menoleh. Aku mundur beberapa langkah melihat pemandangan di hadapanku saat ini, di mana Ratih memakan daging mentah yang berada di dalam kulkas. Mulut serta tangannya berlumuran darah. Matanya melotot melihatku. Dengan cepat, aku berlari meninggalkan dapur. Sesekali, aku masih menoleh ke belakang. Ratih mengejarku. Tapi, yang lebih mengejutkannya adalah kakinya tidak menapaki lantai. Brak. Aku membanting pintu saat memasuki kamar. Duduk bersandar pada daun pintu. Aku mengatur laju nafas yang tak lagi beraturan. Tak sengaja, mataku melirik tempat tidur. Aku terkaget saat mendapati Ratih masih tertidur pulas di bawah selimut tebalnya. Ini tidak mungkin. Aku mengucek mata berkali-kali, memastikan lagi apa yang kulihat ini nyata. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi wajah. Dengan perlahan, aku mendekatinya. Aku memastikan kalau yang sedang bersamaku saat ini adalah Ratih. Dengan cepat, aku menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Sontak Ratih terjagah karena ulahku. Ia menatapku dengan tajam, tapi wajahnya tidak lagi dipenuhi darah. Jika yang kutemui di dapur tadi adalah Ratih, tidak mungkin secepat itu dia membersihkannya. Lagi pula, aku sudah mengunci pintu sebelum sosok menyeramkan itu masuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ratih meraih selimutnya dan melanjutkan tidurnya. Aku duduk bersandar pada sofa di ruangan ini. Pikiranku berputar pada kejadian beberapa hari ini. Kejadian yang menurutku di luar nalar. Dingin sekali di sini, Mas. Masih dalam lamunan, tiba-tiba aku mendengar suara rintihan yang melengking, namun sumbang seperti terbawa angin. Suara yang terkadang hilang dan terdengar lagi, menjauh dan mendekat lagi. Suara itu berasal dari luar jendela. Langkah menuntunku mendekat, menjibak gorden dan memandang keluar. Dengan gerakan perlahan, aku membuka jendela kaca itu.
Hush. Hawa dingin dan mencekam menerpa wajahku saat kaca jendela baru kubuka. Bersamaan dengan itu, terdengar suara rintik hujan yang perlahan turun. Dingin. Hembusan angin kencang membawa suara rintihan yang menyayat hati. Bersamaan dengan hembusan angin, suara itu perlahan menghilang. Krak, krak, krak. Burung gagak tiba-tiba bersahutan di atas pohon yang berada di samping rumah ini. Aku mendongak mengeluarkan separuh badan untuk mengusir segerombolan gagak yang bertengger di atas pohon. Hush, hush. Kembali aku terkejut saat sesosok makhluk yang aku sendiri tidak tahu apa tiba-tiba melayang tepat di depan wajahku. Bersamaan dengan itu, aroma bau busuk tiba-tiba menyeruak tajam menusuk hidung. Aku memejamkan mata, pandanganku menyapu arah kemana makhluk itu. Hanya hamparan legam, langit malam yang tampak. Hembusan angin kembali bergesir kencang. Bias air hujan menerobos mengenai wajahku. Dengan segera, aku menutup jendela dan menyapu sisa air hujan yang menempel di wajahku. Aku merasakan adanya yang tidak beres. Namun, aku tidak bisa menerka arti dari semua teror yang menghampiriku. Aku kembali duduk di sofa, tapi kali ini suasana semakin berbeda. Hening semakin meraja membuat suasana kian mencekam. Aku merasakan saat ini ada yang sedang memperhatikanku. Aku menoleh ke samping kanan dan kiri. Bulu kuduku berdiri merasakan ketenangan saat ini. Aku beranjak naik ke pembaringan, menarik selimut menutupi tubuh dan wajahku. Matahari bersinar terang di ufuk timur. Aku menggeliat merenggangkan otot yang terasa kaku. Sinar matahari menerpa wajahku hingga membuatku terjaga. Lagi-lagi, aku kesiangan karena teror itu. Selamat pagi mas, kamu baru bangun ya? Rati masuk sembari membawakan segelas kopi di tangannya. Ia tersenyum begitu manis pagi ini. Enggan untuk menjawab, aku terus menelisik wajahnya. Rati meletakkan kopi tersebut di atas nakas. Lantas berjalan mendekatiku. Terngiang di benakku kejadian malam tadi di mana Rati memakan seonggok daging mentah yang masih mengeluarkan darah segar. Dalam sekejap, aku merasakan perutku seperti diaduk-aduk. Aku segera beranjak dari tempat tidur dan berlari hendak menuju kamar mandi yang berada di dapur. Mau kemana mas? Tanya Rati. Aku mau ke kamar mandi, kebelet pipis, jawabku tanpa menoleh. Kamar mandi di kamar saja, kenapa harus jauh-jauh? Teriak Rati karena posisiku sudah lumayan jauh. Sontak, aku menghentikan langkah dan berbalik badan. Bukankah kamar mandi di sini rusak? Tanyaku. Iya mas, sudah diperbaiki. Jawaban Rati tidak bisa membuatku percaya begitu saja. Namun aku tetap memasuki kamar mandi yang berada di dalam kamar ini. Aku berdiri sembari memandang wajahku di depan cermin, mencoba menerka apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa belakangan ini aku sering mendapat teror seperti itu? Jika sebelumnya tidak pernah, tapi kali ini hampir setiap saat aku merasa berdampingan dengan hal yang tak kasat mata. Lagi-lagi, tubuhku terasa kaku, mau bergerak tapi tidak bisa. Posisiku masih berdiri di depan kaca besar kamar mandi. Sesosok makhluk menyeramkan itu kembali hadir. Tangannya keluar dari dalam kaca dan mencengkeram erat leherku. Semakin lama cengkeraman itu semakin erat, menyebabkan jalan nafasku tertahan. Sedangkan dadaku terasa begitu sesak. Wajah hancur dipenuhi ribuan belatung itu tersenyum menyeringai. Senyuman yang semakin lama semakin melebar hingga menyentuh telinga.
Aku ingin sekali memejamkan mata agar tidak melihat makhluk yang masih berada di depanku. Namun, untuk berkedip pun aku tidak bisa. Dengan nyali yang dipaksakan, aku mencoba menatap mata makhluk itu, menelisik dalam-dalam berharap nyalinya menciut. Benar saja, wajah yang tadinya penuh dendam kini perlahan melunak. Cengkraman di leherku perlahan terlepas. Wajah itu pun perlahan memudar, bak kepulan asap yang sekejap saja sirna diterpa angin. Kali ini bukan halusinasi lagi. Aku benar merasakan dan melihatnya dengan nyata, tanpa seorang pun mengagetkanku seperti sebelumnya. "Mas, kenapa lama sekali? Apa kamu baik-baik saja?" tanya Rati seraya mengetuk pintu kamar mandi. "Ya, sebentar," sahutku. "Ayo kita keluar mas, ibu sudah menunggu di meja makan." Ternyata Rati masih menungguku. Aku mengeringkan rambut dengan handuk, segera mengikuti Rati menuju meja makan. Lagi, aku tidak melihat kehadiran Om Doni di meja makan ini. Hanya ada Bu Ratna dan Rita. "Duduk mas, kok malah bengong? Aku ambilin ya." Rati melayaniku layaknya tugas seorang istri pada umumnya. "Tunggu, kenapa aku merasa sikap Rati sangat aneh saat malam hari? Namun, saat siang hari seperti ini, Rati tidak menunjukkan sikap yang aneh. Malam itu saat pertama aku pulang, Rati juga bersikap dingin, beralasan tidak enak badan sehingga dia mengabaikanku. Malam kedua, saat kami tiba di rumah ini, Rati juga bersikap sama, namun dia tidak memberikan alasan apapun. Tapi kenapa pada siang hari Rati mendadak baik seperti pertama kali aku mengenalnya? Jelas ada yang tidak beres. Aku harus menyelidiki semuanya. Malam ini aku akan buktikan kecurigaanku. Apakah malam ini Rati akan bersikap dingin atau malah sebaliknya? Tapi tunggu, apa ini ada hubungannya dengan orang tuaku? Apakah orang tuaku mengatakan sesuatu pada Rati hingga dia enggan melayaniku sebagai suaminya dan bersikap dingin saat malam hari agar aku tidak menuntutnya melakukan tugas sebagai seorang istri pada umumnya? Dan inilah alasan Rati menolak pergi ke rumah ibuku. Kalau dugaanku ini benar, Rati pasti sangat tertekan saat ini. Usai menyantap makan siang, aku berniat menjenguk Om Doni di kamarnya. Tapi secara tidak langsung Bu Ratna mencegahku. "Papa sedang istirahat, sebaiknya jangan diganggu dulu," ucap Bu Ratna. "Aku janji Bu, tidak akan mengganggu istirahat Papa. Aku hanya ingin melihatnya saja. Dari depan pintu juga nggak apa-apa," ujarku. "Sebaiknya jangan membantah. Aku capek ngurus Papa. Kalau dia bangun, aku juga yang repot," ucap Bu Ratna penuh dengan penekanan. Mau tak mau, aku menurutinya. Rati mengelus lenganku seolah dia tahu perasaanku saat ini. "Mama dan Rita ada urusan. Ingat, jangan mengganggu istirahat Papa," ucap Bu Ratna. Aku hanya mengangguk sementara Rati diam membisu. Duduk berdua di ruang tamu sambil menonton televisi, Rati menyandar pada pundakku. 1 jam berlalu, aku merasa bobot tubuh Rati kian berat. Aku melirik wajah Rati. Ternyata dia sudah tidur. Dengan pelan, aku memindahkan kepalanya pada bantalan sofa. Ini kesempatanku melihat kondisi Om Doni. Entah kenapa, rasa penasaran membuatku ingin melihatnya. Aku ingin memastikan bahwa Rati benar-benar sudah tidur. Aku berjalan secara perlahan menuju kamar mertuaku itu. Biarlah aku dicap menantu yang tidak punya sopan santun karena telah memasuki kamar mertua tanpa izin. Aku menekan knop pintu dan mendorongnya sepelan mungkin. Bisakah juga kalau Om Doni terjaga saat Bu Ratna tidak berada di rumah?
Tidak masalah kalau hanya menjaga dan merawatnya, tapi aku tidak terbiasa melakukan itu. Takutnya Om Doni tidak merasa nyaman berada dalam asuhanku. Baru berdiri di depan pintu, aku sudah merasakan hawa yang mencekam dari dalam kamar. Bagaimana tidak? Keadaan yang sangat gelap, tidak satupun jendela yang terbuka. Tega sekali Bu Ratna membiarkan Om Doni berada di kamar gelap dan pengap seperti ini. Tapi mungkin juga ini permintaan Om Doni. Memang sebagian orang merasa nyaman tidur dalam ruangan yang gelap. Tapi aroma busuk apa ini? Separah itukah penyakit Om Doni hingga kamarnya mengeluarkan aroma bau busuk yang sangat pekat? Semakin aku melangkah masuk, aroma busuk itu semakin menyeruak tajam. Aku membuka gorden agar pencahayaan masuk ke dalam kamar ini. Begitu aku berbalik badan melihat ke arah ranjang, aku terkaget melihat apa yang ada di atas tempat tidur. Itu Om Doni, tapi keadaannya sangat mengenaskan. Tubuh yang sudah mengering, mata yang melotot ke atas serta mulut yang menganga. Aku memberanikan diri untuk mendekatinya. Bau busuk yang terasa menyengat. Oh Tuhan, Om Doni sudah tewas. Jasadnya sudah membusuk di bagian tertentu, tapi sebagian tubuhnya tidak mengalami pembusukan. Ini aneh. Aku adalah seorang dokter, jadi aku tahu kalau Om Doni sudah tewas lebih dari seminggu. Dan mayatnya tidak mengalami pembusukan karena diawetkan dengan bahan pengawet mayat. Tapi, apa motif Bu Ratna melakukan ini semua pada suaminya? Kamu ngapain Mas? Tinggalkan ruangan ini sebelum wanita itu kembali. Lagi-lagi, aku terkejut mendengar suara itu. Rati berdiri di belakangku dengan sorot mata yang tajam. Kenapa dia tidak bertanya tentang kondisi papanya? Mendengar deru mobil yang baru masuk garasi, Rati segera menutup gorden dan menarikku keluar meninggalkan kamar ini.